Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silpianti, NIM 1914070006. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu pembelajaran. Selanjutnya ada PISA. Fakta pembelajaran di sekolah. Yang pertama, pendidik belum mengetahui soal-soal PISA. Yang kedua, literasi matematika belum diprogramkan di sekolah. Ketiga, peserta didik mengalami kesulitan belajar menggunakan buku. Keempat, kemampuan berpikir tingkat tinggi masih rendah. Kelima, belum adanya modul yang berbasis soal PISA. Dibutuhkan modul berbasis soal PISA untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pengembangan modul berbasis soal PISA untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Uji coba modul berbasis soal PISA. Yang kedua yaitu valid. Modul berbasis soal PISA untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dinyatakan valid oleh ahli validator. Yang kedua, respon peserta didik terhadap modul berbasis PISA untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya adalah generasi Z, Alpha, dan digital. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu karakteristik generasi Z. Generasi Z lebih mandiri, lebih sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain, lebih memilih untuk belajar dan berkembang sendiri. Yang kedua yaitu karakteristik generasi Alpha. Yang pertama, akrab dengan sesuatu yang instan, berarti orang tua harus menekankan pentingnya proses dalam pencapaian sesuatu. Generasi yang suka bersosialisasi namun kurang suka berbagi, membuat orang tua wajib mengajarkan konsep bersyukur dan memberi contoh keterlibatan dalam bersosialisasi. Selanjutnya, mudah beradaptasi sehingga terlihat kurang konsisten, maka penekanan bahwa sesuatu yang dimulai harus diselesaikan terlebih dahulu jika diperlukan. Tidak menyukai aturan sehingga orang tua harus mengenalkan norma, kedisiplinan secara bersahabat dan dicontohkan dalam keseharian. Selanjutnya, generasi yang jauh lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya. Peran orang tua untuk mengarahkan kemampuan anak pada hal positif diperlukan. Selanjutnya yaitu mudah terpapar hal negatif. Orang tua harus bertindak sebagai barier, pengarah, menanamkan hal positif serta peran pengawasan. Selanjutnya yaitu karakteristik generasi digital. Karakteristiknya yang pertama yaitu kebebasan, menolak untuk dikekang, bermain bukan bekerja, ekspresif tidak hanya reseptif, cepat enggan menunggu, mencari bukan menunggu instruksi, unggah bukan hanya diunduh, interaksi bukan komunikasi searah, berkolaborasi tidak hanya berkompetisi. Selanjutnya ada KPS dan hakikat IPA. Yang pertama, KPS atau keterampilan proses sains merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik yang akan mengajar di kelas IPA. Temuan-temuan berupa teori, hukum, formula, dan sebagainya muncul melalui proses yang panjang dan membutuhkan keterampilan khusus. Selanjutnya ada hakikat IPA. Hakikat IPA sebagai proses dan IPA sebagai proses terbagi menjadi dua, yaitu metode ilmiah dan keterampilan proses. Metode ilmiah terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, percobaan, dan kesimpulan. Dan keterampilan proses terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu observasi dan inferensiasi, pengukuran dan animasi, prediksi dan hipotesis, menyajikan, menirukan, dan interpretasi. Selanjutnya, identifikasi dan penyajian, pertanyaan dan rumusan masalah, merancang dan melaksanakan percobaan. Selanjutnya ada literasi. Literasi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, literasi sains. Literasi sains adalah kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita, berpikir dengan kritis, menyelesaikan masalah dengan kreatif. Yang kedua ada literasi bahasa, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan menulis dan membaca. Yang terakhir ada literasi matematika,
yaitu kemampuan siswa untuk merumuskan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematis. Pembelajaran abad 21. Yang pertama, ciri-ciri abad 21. Informasi tersedia di mana saja dan kapan saja. Kedua, komputasi lebih cepat memakai mesin. Ketiga, otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Keempat, komunikasi dari mana saja dan kemana saja. Model pembelajarannya, yang pertama, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Kedua, pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Ketiga, pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, pengambilan keputusan, bukan berpikir kritis atau mekanistis atau rutin. Yang terakhir, pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh, daring dan luring. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan formal yang mana lembaga pendidik dan peserta didiknya berada di tempat yang terpisah, sehingga memerlukan sistem komunikasi untuk menghubungkan satu sama lain. Pembelajaran jarak jauh lebih menekankan pada belajar mandiri. Definisi pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, tetapi dengan menggunakan teknologi internet dan memanfaatkan komunikasi serta dilakukan secara online. Contohnya aplikasi yang sering digunakan untuk belajar daring, Zoom, Google Meet, Classroom, Telegram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan adanya kontak fisik antara pendidik dan peserta didik tanpa bantuan teknologi internet untuk saling berkomunikasi, semua dilakukan secara offline. Kendala secara daring dan luring. Kendala secara daring yang pertama, untuk siswa yang tinggal di desa, gawai, dan juga jaringan internet sangat minim sekali sehingga menghambat pembelajaran. Yang kedua, siswa yang gaptek atau gagap teknologi akan menyulitkan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, waktu yang singkat tidak memberikan ruang untuk guru dalam menyampaikan materi sehingga materi yang disampaikan tidak tuntas. Kendala secara luring yang pertama, dengan semakin maraknya COVID-19 menjadi kendala besar berlakunya kegiatan belajar mengajar secara luring. Yang kedua, KBM atau kegiatan belajar mengajar tidak efektif karena pemangkasan jumlah mata pelajaran. Terima kasih. Di dalam isu-isu pembelajaran, yang pertama ada tematik terpadu. Di sini kita akan membahas tentang tematik terpadu. Tematik terpadu adalah pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, di mana peserta didik tidak mempelajari materi pelajaran secara terpisah, namun dilebur menjadi satu kegiatan pembelajaran melalui suatu tema sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Penerapannya ada beberapa, yaitu yang pertama